Tolong bahas dong, kuat mana transmisi CVT kata orang sudah tidak pakai sabuk baja versus AT untuk dipakai keluar kota. Mau tanya seputar mesin ini berhubungan dengan transmisi, terutama bahas Toyota. Saat ini ada mesin VVTi dan dual VVTi. Kang Arya dan Pak Freddy, apakah CVT Toyota Raize GR Turbo termasuk bandel atau ringkih? Mengingat mobil tersebut cukup kencang di tarikan bawah. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 80. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Arya, dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya, Go? Sehat kok, Arya. Seperti biasa, guys, kita akan masuk ke segmen obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi mobil, per mobil bekasan, perawatan mobil, nah, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, seperti biasa, bukan obsesi namanya kalau kita nggak bagi-bagi yang namanya hadiah. Anjay, giveaway. Nah, jadi hari ini gue punya 2 pemenang untuk obsesi 67. Nah, buat teman-teman nih yang telah berpartisipasi di Obsesi, jangan lupa untuk tonton terus semua episode Obsesi, karena setiap episode Obsesi kita akan sekarang pilih 2 pemenang ya, kok ya. Hadiahnya apa aja, kok? Pemenangnya itu ambil dari episode yang sebelumnya. Iya. Biasa kita kasih nanti souvenir atau bisa juga perawatan Matic gratis di sini. Free. Betul sekali. Tanpa berlama-lama lagi, gue langsung membacain aja 2 pemenang yang kita ambil dari Obsesi 67. Yang pertama dari @om Ricky Channel 2798. Ini owner kayaknya. Obsesi. Kok mau tanya, kalau transmisi AT kadang ngedip D pada saat jalan, lalu mesin dimatikan dan dinyalakan kembali, ngedipnya hilang. Itu penyebabnya apa, kok? Nah, ini untuk Om Ricky Channel 2798, itu boleh hubungin admin kita untuk pengecekan akun ya, jadi validasi. Jadi buat mesin ini akun ini memang punya Om. Nanti tinggal kita cek Om tinggal di mana. Oke, itu yang pertama ya. Nah, ini videografer juga namanya Ricky nih. Dari Wigi Sandi Pratama Adrian 4067. Hashtag obsesi. Ko Freddy dan AA Arya izin bertanya. Untuk mobil pertama, mending Nissan Serena C24, Honda Freed, atau Mitsubishi Delica? Dan dari biaya perawatan dan spare partnya bagaimana? Terima kasih, sukses selalu untuk Domo Transmisi. Oke, jadi untuk kedua akun tersebut, boleh pemiliknya itu menghubungin admin langsung ya. Nanti tinggal pengecekan akun dan sebagainya, nanti langsung diterima aja hadiahnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke video Obsesi episode 80. Untuk pertanyaan pertama dari Antori Son Sinaga 7959. Hashtag obsesi. Permisi Ko Freddy dan BG Arya. Bang, saya pengguna Yaris Bakpao AT 2012. Rencana mau dalam waktu dekat mau ganti filter oli Matic 100.000 km. Kendala di daerah saya, Medan, susah dapat filter oli Maticnya. Selain ke bengkel resmi, ada rekom yang untuk merek atau link pembelian filter oli Matic yang bagus nggak? Salam sehat selalu, terima kasih. Apa ya? Filter. Kita nanti coba aja nanti cari. Biasa kita filter kalau yang kita pakai di sini ya. Kita beberapa brand mobil, beberapa jenis transmisi itu kita pakainya merek Cook. Nah, itu mungkin nanti akan ada di marketplace nggak lama lagi. Tapi kalau mau order langsung ke admin bisa ya, kalau via WhatsApp ya? Bisa. Nanti komunikasi aja sama admin. Tapi pembeliannya mungkin belum lewat marketplace ya? Iya, masih konvensional. Jadi kita ke paket ya? Kirim paket lah. Kirim paket. Tapi nggak lama lagi nanti marketplace-nya akan ada untuk filter Cook ini. Kita ngomong soal filter sedikit. Kalau kesulitan cari filter Matic, memang di daerah tertentu akan ada masalah sulit cari filter Matic ya kan. Filter Matic itu tapi kudu hati-hati belinya. Betul. Kita nggak boleh sembarangan beli filter Matic. Kemasannya seolah-olah asli, tapi itu kadang barangnya rekondisi beberapa. Jadi filter Matic itu kok emang bisa direkondisi? Bisa banget. Dibelah ya kan? Diisi sama kertas yang kalau dibuka. Dibuka. Oh iya, dibuka bener ya. Ekstrim dibelah. Oh iya, dibongkar. Ganti kertas yang di dalam. Betul. Nanti dikasih lem perekat lagi. Makanya kadang suka ada yang kasus dipakai lepas. Filternya lepas. Iya. Kalau lepas itu nanti efeknya panjang ya. Maticnya jadi gila lah. Iya. Kadang konyol gara-gara itu filter yang nggak seberapa ya kan nyebabin Maticnya jadi rusak. Bukan karena akibat penggantian filter jadi rusak, tapi akibat penggantian filter yang
filternya bermasalah. Iya. Efeknya nanti transmisinya yang jebol. Kok bisa jebol gagal filter ya kan? Iya. Kadang orang nanya kan. Ya itu karena itu lubang hisapnya itu jadi nggak fokus. Iya, betul. Kadang ada corong yang memang untuk gapai ke sisi level oli. Jadi dia nyedot. Tapi kalau misalnya dia kebuka, pecah, patah misalnya lepas ya. Olinya nggak kesedot. Olinya nggak kesedot. Iya. Kecuali memang diisi dengan oli yang banyak. Banyak. Dia bisa nyampe kesedot. Tuh problemnya di situ. Oke, di bengkel resmi ada. Pasti ada. Kalau mau asli ya mungkin coba ke bengkel resmi ya kan. Terus kalau mau beli online ya kudu hati-hati aja. Oke. Betul, betul. Kalau kita pakai brand yang memang nggak dipakai sama bengkel lain. Iya. Brand dari kita ya yang kita impor itu mereknya Cook. Oke. Kenapa kita bisa pilih itu? Karena memang sudah terpercaya. Betul. Kita pun nggak mau ambil resiko. Hmm. Kasih filter yang abal-abal, Betul. yang kualitasnya jelek. Kita bisa ngomong Recon misalnya. Resiko kalau kita pengerjaan atau kita kasih ke konsumen nanti bermasalah mobilnya. Toh yang repot siapa? Yang bengkel. Kita juga nggak mau, makanya itu alasan kenapa kita pilih merek Cook ya kan. Oke, next. Next dari Giselle Studio 5780. Hashtag obsesi. Biasanya nama Gisel kan? Biasanya. Ini gara-gara lagu tadi Ida Susanti tau gak? Ida Susanti itu di kepala aku anjir muter-muter banget. Memang gampang disuges dia ini. Gampang masuk dia ini. Gampang masuk ya? Iya. Gampang dihipnotis. Tapi dulu tipenya dia ini ya, kalau masuk plus keluar. Oh, les keluar ya. Iya. Tapi sekarang dia kalau dikasih tahu dia masuk. Nempel loh. langsung. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu berguru sama siapa sih? Hebat jadi sekarang. Anjir. Belum hebat lah. Hashtag obsesi, panjang umur, sehat selalu, lancar rizkinya Bang Arya dan Ko Freddy. Terima Amin. kasih. Amin. Tolong bahas dong, kuat mana transmisi CVT? Kata orang sudah tidak pakai sabuk baja versus AT untuk dipakai keluar kota. Thank you Bang Arya dan Ko Freddy. Bener memang udah nggak pakai sabuk baja. CVT kan untuk mobil hybrid biasanya. Jadi dia ada pakai motor untuk penggeraknya. Terus dia di dalamnya tuh kalau nggak salah kita belum pernah buka ya. Tapi kalau nggak salah dia ada planetnya. Planetarinya. Planetarinya. Tapi penggeraknya dia pakai motor. Memang udah nggak pakai sabuk baja. Kalau dibilang kuat mana, sudah ada beberapa kasus Zenik transmisinya ada yang rusak loh. Iya, udah. Ya kan? Teman kita pun lumayan laku. Udah nyetokin nih. Udah nyetok. Udah nyetokin. Cuma rata-rata nggak lengkap, konverternya nggak ada, Iya. ya kan? Ya itulah. Tapi udah ada. Maksudnya peminat yang beli pun teman kita ngomong udah ada. Iya, udah ada. Kita kesana main udah ada 10 biji tuh. Gearbox Zenix. Jadi dibilang awet karena memang belum pernah dapat kasus di sini ya kan. Sampai hari ini ya kita ngomong mungkin masih termasuk awet lah ya. Iya. Tapi di luar sana teman kita udah ada nyetok Iya. dan udah ada yang beli. Berarti kan udah ada kasusnya sebenarnya. Cuma belum nyampe ke kita aja. Kita nggak tahu nih apa, karena kan rata-rata mobil-mobil Zenix itu kan dia harusnya masih rawatan ATPM kan, masih servis ATPM. Jadi nggak tahu tuh gimana ceritanya kok udah ada gearbox barunya yang beredar di luaran sana ya kan. Intinya biasanya kadang suka mulai muncul masalah itu kalau mobil udah kena banjir. Iya. Mobil hybrid ya kan. Udah rata-rata itu kena ke maticnya. Problemnya karena itu sih biasanya. Kalau awet dan lain-lainnya kita belum pernah ya, karena belum tahu, belum pernah buka juga isi dalamnya gimana. Terus kalau AT, ya udahlah udah tahu lah AT, beberapa AT ada yang bandel-bandel banget kan, sampai Nggak rusak-rusak lah. jarang nongol di sini Iya. mobilnya. AT ya beberapa ada yang awet ya kan, ada juga AT yang nggak begitu awet, ada juga. Ada juga. Tergantung pemakaian ya, perawatan. Tapi emang ada karakter memang AT yang Awet banget. awet banget ada, yang nggak awet juga ada. Ada juga iya. Mospil apa yang nggak awet? AT. Apa yang nggak awet ya? Kali ya, Sigra. Ya, tapi ada juga yang KM tinggi sih. Iya sih ada kami tinggi juga sih. Apa yang nggak awet ya, AT? Wah belum ada kayaknya. Gue pengen ngomong Avanza, Xenia gitu-gitu, kan mirip-mirip tuh. Iya. Tapi ya, KM tinggi pun ada mereka yang KM belum. tinggi pun iya, ada belum yang rusak. nggak rusak-rusak, tapi ada juga yang 100 lewat dikit mundurnya udah di legend tuh kan. Iya. Apa ya? Belum kepikiran guys. Iya belum kepikiran. Atau yang nggak terlalu awet. Oke next ya gue. Dari Eric Nurdiansyah 8923. Hashtag obsesi mau tanya soal Civic FB perawatannya. Apakah termasuk mobil yang badak? Terima kasih. Wih, Seleranya bagus. seleranya bagus. Tapi yang bagusnya yang FD3 ya? FB. Oh ya FB3 ya? FB3. FB3 itu yang 2,0. Iya. Sempet seneng sama mobil ini, sempet kepengen punya mobil ini.
Tapi ambilnya yang FB3 waktu itu. Kepengennya yang FB3 karena satu nggak begitu pasaran, terus yang kedua mesin lebih bertenaga, sama satu lagi dalamnya udah kulit men. Iya. Nah, Full black. enggak, dia agak biru-biru dikit. Agak biru-biru dikit ya. Kalau VTIS yang memang dia full black. Full black ya. Tapi FB yang gara-gara kita lihat di itu kok, Yang di mall, parkiran mall. kayaknya Kayak Honda City ya. kayak udah City ya liatnya ya. Kayaknya harus dikasih body kit Kalau dari lagi samping gitu. tuh Iya. lampunya tuh memang sepintas dari agak jauh Kayak kelihatan City kayak loh. City GM2. Iya, kayaknya harus dikasih body kit dikit deh biar itu bisa ngebedain antara mobil City sama Civic. Soalnya ini bener-bener mirip banget nih. Ada Seaways-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada Seaways untuk FB. Nggak tahu. Cuma Civic dikasih FB dikasih Civic nggak tahu ya bagus atau enggak ya? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu juga Nggak tahu ya. ada apa nggak ya? Nggak tahu. Intinya harus dikasih body kit lah ya biar mobil ini sama City itu nggak terlalu 11-12 banget karena waktu itu kita lihat 11-12 banget ya. Agak mirip lah. Dari depan aku bilang, ini City ya? Lah lihat belakangnya FB ya kan? Lampu belakang kan soalnya khas kan lampu belakangnya. Jadi itu mobil kayaknya harus dikasih body kit deh biar kelihatan lebih manis. Termasuk badak, cuman perawatannya ya ciri khas Honda lah ya. Iya. Leaking. Leaking sekarang bahasanya. Sekarang bahasa leaking aja. Leaking, kaki-kaki agak bunyi ya kan, paling itu sih. Kalau dari mesin kayaknya Oke aja. oke aja, kuat-kuat aja ya. Mesin Matic apa? juga Ya? kuat-kuat Mesin juga. Dream High ya? Hah? Dream High, Earth Dream. Oh ya Earth Dream. Belum ini. Udah kok. Belum. Belum Earth Dream. Belum ah. Masih K. Enggak, bukan K juga. Bukan K juga. Gua nggak inget ya apa. Ya lupa juga Ya pasti yang 20-nya bukan mesin K aja. mesin Kalau CR-V nggak- ya? Kalau nggak salah bukan mesin K. Next ya dari @Christian Paninainggolan 8328 hashtag obsesi, poin panjang nih. Halo Ko Freddy dan Mas Arya, mau tanya seputar mesin ini berhubungan dengan transmisi, terutama bahas Toyota. Saat ini ada mesin VVTi dan dual VVTi. Contoh Innova, Avanza, atau kembaran Avanza dan Rush Terios. Kalau manual torsinya itu tidak sebesar yang Matic dalam segi tenaga. Sementara tahu sendiri kan, kalau dual VVTi itu dibuat BBM lebih irit tapi bertenaga kurang ketimbang yang VVTi. Kalau gitu bagusan yang mana dalam segi perawatan dan ketangguhan? Apakah Matic mesin VVTi atau dual VVTi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang yang disampaikan kan udah bener ya. Kalau Iya. memang dual VVTi itu dibuat untuk Lebih irit. konsumsi BBM-nya Lebih lebih irit ya kan. Ada penambahan satu lagi sensor. Iya, VVTi. VVTi-nya kan. Iya, jadi VVTi-nya ada dua. Jadi ada dua, makanya kenapa disebut dual VVTi. Yang pernah bermasalah sama sensor VVTi, ayo iya. angkat tangan ya kan. Iya. Kemarin juga sempat ada kan yang Sempat check ada engine. Rush. Dual VVTi, jadi case-nya itu cek engine-nya nyala, setelah dicek itu dari sensor VVTi-nya. Oke. Terus gejalanya begitu sensornya nyala kayak gejala Matic ya. Nah, jadi kadang balik lagi ya. Zaman sekarang banyak ATPM pabrikan itu udah aware sama yang namanya ramah lingkungan lah, go green lah segala Iya. macem ya kan. Jadi efeknya apa? Konsumsi BBM, Irit-iritan. mobil-mobil zaman sekarang tuh irit ya kan. Udah nggak zaman mobil Boros. boros. CC-nya gede. Nah itu kadang konsumen sekarang juga banyak kan Incernya irit. ngincernya carinya yang irit. Makanya Konsentrasinya apa? Konsumsi BBM-nya 1:berapa? Nah, Iya. biasanya gitu kan. makanya listrik lagi booming-boomingnya kan. Nah, cuma kalau ngomong tangguh sebenarnya single VVTi itu ya lebih tangguh kalau ngomong ya kan. Iya. Cuma namanya teknologi kita kan kadang mesti ngikutin ya. Iya. Jadi mobil zaman sekarang udah 2 VVTi ya udah, kalau memang beli mobil yang saat ini ya kalau beli baru ya memang dual VVTi. Kalau misalnya di Toyota sama Daihatsu kan. Terus kalau misalnya ngomongin Matic, dual VVTi itu ada beberapa item yang memang harganya bisa nggak karuan. Nah, kita ambil contoh Calia deh, Body valve. Avanza juga yang dual VVTi ya kan. Rush juga sama yang dual VVTi, body valve-nya tuh harganya mahal. Dan agak susah carinya. Nah, begitu ada kasus di situ, ya udah lumayan lah. Betul. Padahal isi dalemannya, jeroannya itu ya Sama. hampir sama dengan yang lama. Bedanya di situ. Oke lah, next ya kok ya. Next. Dari @Budir, hashtag obsesi. Saya habis beli Suzuki Baleno Hatchback 2020. Keras segetar sedikit ketika jalan, agak nanjak ketika RPM di bawah 2000. Agar diinjak gas sedikit agar mulai enak lagi. Itu normal nggak? Itu aman nggak? Makasih Mas Arya dan Ko Freddy. Ini sih mending cek kaki dulu ya kok ya. Karena ini pas lagi jalan nanjak ada getar. Bisa kaki bisa mesin ya kok ya. Bisa. Iya, mending cek itu dulu aja. Mounting bisa. Mounting bisa. Apalagi
gejala kayak koil Mau mati? mau mati bisa. Iya, bisa juga. Busi basah bisa. Bisa, benar. Diam, macam-macam loh. Ini belum tentu matic kok, jadi coba datang pengecekan dulu aja. Kalau nggak ngecek, kadang kita nggak bisa tahu. Karena kalau cuman ngomong kayak gini, kita cuma bisa nebak-nebak doang. Nah, ada banyak kemungkinan ya kan. Oke, next ya, dari Renzo78, hashtag obsesi. Sebenarnya apa fungsi gigi P? Padahal dulu mobil hanya dengan parking brake saja sudah cukup. Fungsi gigi P dan EPB atau handbrake tarik kan sama, yaitu supaya mobil nggak gerak-gerak saat parkir. Kenapa mobil sekarang jadi harus ada dua-duanya? Kira-kira boleh nggak gigi P nggak dipakai? Jadi parkir di N dan aktifkan EPB saja. Semoga dijawab. Terima kasih Ko Freddy dan Mas Arya. Kalau ditaruh N, kuncinya nggak mau cabut ya kok ya? Kalau masih pakai anak kunci, Kalau pakai keyless, ya nggak bisa mati mobilnya kan? kontaknya kadang masih nyangkut di ACC. Di ACC. Nah, jadi kadang audio masih hidup, tapi kita udah tinggalin. Iya. Tahu-tahu besok pagi aki udah Aki drop. nol. Memang paling bagus sebenarnya masuk transmisi ya pas mau berhenti ya di P, ya kan. Safety, jadi di transmisinya itu ada kuncian lock gitu. Mobil nggak bisa gerak lagi. Nah, dibantu sama handrem. Nah, cuma kadang kita ngandalinnya cuma salah satu, ngandalin P doang, handremnya enggak, atau EPB enggak, ya kan? Ya itu nggak bagus. Kalau lantainya rata ya oke. Kalau lantai nggak rata kan berarti semua bobot mobil cuma ketahan oleh transmisi yang P itu. Iya, puas parking. Oke, next ya kok ya. Dari @Martin Victor 3107. Hashtag obsesi. Kang Arya dan Pak Freddy, apakah CVT Toyota Raize GR Turbo termasuk bandel atau ringkih? Mengingat mobil tersebut cukup kencang di tarikan bawah. Ih. Ayo Raize. Raize buat kita sih belum tahu ya kok. Mau dibilang Masuk bandel atau ringkih, ringkih? mau dibilang bagus karena mobil masih baru banget ya. Nggak mungkin mobil yang baru 2-3 tahun kita langsung puji-puji. Mobil ini kita garansi deh di bagian transmisinya 5 tahun. Kita garansi deh mesinnya 10 tahun. Nggak bisa ya. Pasti gak bakal rusak, nggak bisa. Jadi kalau mau mobil baru kita nggak tahu lah ya kualitasnya seperti apa. Ya penting mobil tersebut pertama ada garansi dari ATPM, mesinnya digaransi, maticnya digaransi ya kan. Jadinya kalau misalkan terjadi apa-apa ke salah satu part tersebut ya teman-teman gak usah takut, kan udah ada garansi ATPM, betul tidak kok? Yang sebenarnya teman-teman harus aware adalah ketika teman-teman udah beli mobil terus garansi 5 tahunnya udah habis, nah di situ baru ketahuan tuh. Biasa mobil setelah 5 tahun ya kok baru mulai PR-nya kelihatan ya. Ada aja lah yang diganti, yang rusak misalnya. Kalau mobil masih 1 tahun 2 tahun itu masih manis-manisnya lah ya. Raize memang kita udah pernah sekali kan ya Ganti gearbox. ganti gearbox baru ya, karena spare partnya masih nggak lengkap. Resiko kalau kita buka ternyata yang rusak item ini, ternyata ini nggak ada nih cari. Nah ini resiko, jadi lebih baik saat ini ganti satu PNP. Iya, apa yang ada lah. Brand new. Nah itu kita di sini ada. Jadi kita mau ngomong ini awet apa enggak agak susah juga ya. Susah juga. Karena baru satu case yang datang ke sini ya. Dan KM-nya pun masih terbilang rendah loh. 40-an ya berapa sih waktu itu? Mungkin 40-an ya, cuma kalau Avanza yang sekarang kan kayaknya di bawah 70-an. 170-an ya kayaknya. Transmisinya kan sama soalnya. Iya, oke. Jadi itulah. Kita masih belum tahu lah ini bisa dibilang bandel atau ringkih. Kita belum tahu, oke. Tapi yang pasti udah ada kasus untuk Raize sama Avanza Veloz yang new ya. Itu kita udah ada. Veloznya pun masih di sini belum diambil. Iya. Jadi kita belum tahu lah, belum bisa banyak ngomong. Tapi harusnya tunggu sampai 5 tahun transmisi itu baru kelihatan. Iya, benar. Nah, kita ambil contoh sedikit Wuling. Oh iya. Wuling. Tapi rata-rata yang bermasalah 2019 ya kok ya? Iya, 2019, 2020 udah Iya. banyak masalah. Jadi udah lewat 5 tahun kan. Emang Wuling keluarnya tahun 2000 berapa sih? Kayaknya 2018 sudah ada deh. Udah ada ya? Cuma kayaknya laris manisnya 2019 kayaknya ya? Mungkin ya, karena banyak-banyaknya ya. Banyak-banyak ya. puncak-puncaknya. Karena populasi mobilnya di jalan lumayan banyak sih. Ngeliat Wuling itu gampang banget nemunya. Oke, Wuling. Gimana Wuling? Nggak bisa. Wuling itu udah... Apa sih kalau... Mental block. Mental block. Wuling, wah tidak, mental Udah block. ada mental block. Mental block nggak bisa. Kalau Camry ASV 70, wah itu masih seksinya. Jadi kalau kita hipnoterapi, Hipnoterapi anjir. Biar orang mau beli Wuling ya di hipnoterapi dulu ya. Anjir, mobil Cina bagus loh. Anjir. ya ini ambil contoh aja. Ya fansnya Wuling jangan sakit hati. Jangan baper ya. Kita ngomong kenyataan. Jadi setelah 5 tahun biasanya udah mulai banyak muncul masalah Iya. ya kan. Entah itu di Cortez atau Almas ya kan. Nah ini contoh kasus aja. Oke. Kurang lebih tunggu 5 tahun lah untuk Raize kita baru bisa lihat. Ngambil kesimpulan. Ini oke nggak tangguh apa enggak? Ya. Betul. Wuling. Aduh, mobil Cina. Tidak. Saya tidak bisa terima.
mau cari seal kulkas sama seal komputer susah. Iya, susah anjir, nggak bisa benerin bocor. Aduh. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini, kalian boleh like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.